Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran narkoba seberat 60 kg. Anggota Polda Sulawesi Tengah yang diduga terlibat kasus penggelapan mobil akhirnya ditangkap. Warga Kelurahan Ujuna dihebohkan dengan seekor buaya yang masuk ke permukiman. Warga Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dihebohkan dengan adanya buaya yang masuk ke permukiman warga Senin malam. Buaya tersebut masuk melalui saluran drainase. Buaya berukuran 1 meter lebih ini masuk ke permukiman warga sekitar pukul 8 malam. Kejadian itu segera menarik perhatian dan menjadi tontonan puluhan warga lainnya. Kemunculan buaya tersebut diduga terbawa arus sungai melalui saluran air. Namun beberapa saat kemudian buaya tersebut kembali ke sungai. Warga sempat berusaha menangkapnya namun berhasil melepaskan diri. Warga membenarkan jika kemunculan buaya di permukiman sudah sering terjadi. Namun beruntung hewan buas tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Diduga buaya itu oleh masyarakat sekitar itu mengikuti aliran sungai yang luas itu mengarah ke sungai. Ternyata beberapa hari kemudian muncul buaya itu di depan rumah warga RT 2 RW 1 namanya Acai. Dia lewat masuk sungai got yang kecil, muncullah kemudian masuk ke rumahnya Acai di sekitar jam 8 ya, jam 8 malam. Air sungai turun besar debitnya, kemudian air laut juga naik. Akhirnya arus itu langsung masuk ke saluran. Ya terbawalah itu, bukan juga besar itu ananya, tapi ya kurang lebih 1 meter lebih dia. Warga Kelurahan Ujuna kini diimbau untuk berhati-hati dengan seringnya muncul buaya dan masuk ke permukiman. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan di Kota Palu. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Lapangan Vatulemo Palu menjadi salah satu ruang publik yang ramai dikunjungi warga setiap hari. Lokasi ini cukup strategis dan menyediakan sarana dan fasilitas untuk para pengunjung. Sayangnya, kebersihan lapangan Vatulemo akhir-akhir ini terabaikan. Masih ada pengunjung yang membuang sampah sembarang di area tersebut. Padahal pemerintah Kota Palu sudah memberikan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarang. Menyikapi kondisi tersebut, puluhan warga dan komunitas melakukan bersih-bersih di kawasan lapangan Vatulemo Selasa sore. Mereka memungut sampah-sampah yang dibuang pengunjung, khususnya sampah plastik dan sampah lainnya. Sebanyak 75 peserta ini menyisir area sepanjang 2,7 km. Mereka cukup antusias dan menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan kota. Mereka mengajak warga untuk ikut menjaga kebersihan kota, khususnya ruang publik. Kita ingin mengkampanyekan kepada masyarakat, khususnya pemuda dan juga masyarakat Kota Palu, dengan pentingnya menjaga lingkungan. Karena Kota Palu termasuk kota adipura. Jangan sampai hanya gelarnya saja dan juga hanya sebagai penghargaannya saja, tetapi masyarakatnya itu bisa sadar dan juga aware dengan betapa pentingnya menjaga lingkungan. Maka itu kita mengadakan kegiatan social campaign yang ada di CFD Kota Palu. Bersih-bersih yang berlangsung sekitar 1 jam ini berhasil mengumpulkan puluhan kantong berisi sampah. Usai kegiatan, puluhan peserta membubarkan diri. Mereka berharap kegiatan tersebut bisa dilakukan secara rutin.
Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Di tengah pembangunan kota Palu yang terus berkembang, sebuah rumah kayu besar di Kampung Lereh masih tegak menjaga waktu. Banua Oge Sauraja, bekas rumah kerajaan Palu yang telah berdiri sejak tahun 1892. Seluruh bagian bangunannya terbuat dari kayu, dengan perpaduan arsitektur Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di masanya, rumah ini menjadi tempat tinggal keluarga raja sekaligus pusat pemerintahan. Ciri khasnya terlihat dari 2 tangga di kanan dan kiri, dengan jumlah anak tangga ganjil yang menjadi filosofi bangunan tradisional di zamannya. Selepas bencana Palu 2018, bangunan ini menjadi contoh bagaimana struktur rumah tradisional terbukti mampu bertahan dari gempa besar. Cagar Budaya Banua Oge Sauraja merupakan bekas atau eks kerajaan Palu yang dimana berdiri pada tahun 1892 dan sekarang menjadi cagar budaya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dibangun sudah hampir 143 tahun yang lampau, yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan di zamannya. Pasca bencana kemarin, alhamdulillah rumah ini menjadi salah satu edukasi yang dimana rumah Soraja menjadi salah satu bukti di mana rumah tradisional itu memiliki sistem yang tahan gempa. Kini Sauraja tak lagi hanya menyimpan cerita masa lalu. Statusnya sebagai living monument membuat rumah adat ini tetap hidup dengan aktivitas budaya yang datang silih berganti. Ruang yang dulu digunakan untuk urusan kerajaan kini menjadi tempat berlangsungnya acara kesenian, sosial, keagamaan, hingga pertemuan adat. Kunjungan warga setiap pekan menjadikannya salah satu objek wisata sejarah paling ramai di Kota Palu. Sekaligus menjadi sarana belajar peradaban lama yang perlu dikenali generasi muda. Di tengah pesatnya perubahan kota, Banua Oge Sauraja menjadi penanda bahwa identitas kebudayaan Palu masih tumbuh dan terjaga. Wisatawan dan warga dapat menelusuri jejak sejarah, melihat arsitektur tradisional, dan mempelajari peran penting Kerajaan Palu dalam peradaban masa lalu. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgompas.